Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Rachel Sayo. Kepada Rachel kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Allah menggenapi janjinya jika kita mau bekerja sama. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya melihat banyak yang menumpuk kotoran di pintu hati mereka, sehingga mereka tidak dapat membuka pintu. Beberapa memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan saudara mereka, yang lain memiliki temperamen yang jahat, iri dan dengki. Semua ini harus dilenyapkan agar pintu dapat dibuka. Yang lain telah menaruh dunia di depan pintu rumah mereka. Inilah yang menghalangi pintu hati mereka. Semua kotoran ini harus diangkat sehingga mereka dapat membuka pintu dan mengundang Juru Selamat agar masuk dalam hati mereka. Oh, betapa berharganya janji ini. Seperti yang diperlihatkan dalam hayal, aku akan masuk dan makan bersamanya, dan ia bersama dengan aku. Oh, kasih Allah yang ajaib. Dengan keadaan suam-suam kuku dan keberdosaan kita, Dia berkata, kembalilah kepadaku, dan aku akan kembali kepadamu, dan akan menyembuhkan semua penyakitmu. Beberapa saya lihat dengan senang hati akan kembali. Orang lain tidak akan membiarkan pekabaran kepada jemaat Laodikia ini membebani mereka. Mereka akan meluncur bersama dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan akan dimuntahkan dari mulut Tuhan hanya mereka yang bertobat dengan tekun, yang akan disukai Tuhan. Yesus mati untuk membuat jalan keluar bagi kita, agar kita bisa mengatasi setiap temperamen yang jahat, setiap dosa, setiap godaan, dan akhirnya duduk bersamanya. Adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memiliki iman dan keselamatan. Kuasa Allah tidak berkurang, kuasanya diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, sebagaimana Ia telah mengaruniakan kuasanya pada waktu yang lalu. Ini adalah jemaat Tuhan yang telah kehilangan iman mereka untuk menuntut energi mereka untuk bergulat seperti yang dilakukan Yakub penangis. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku. Iman yang bertahan meskipun telah sekarat, iman itu harus dihidupkan kembali di hati umat Tuhan. Testimonies jilid 1 halaman 143 dan 144. Demikian renungan kita pada pagi ini, dan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Rachel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Janji apakah yang Allah genapi bagi kita yang mau bekerja sama dengan Dia? Jawabnya ada dalam renungan hari ini. Dikatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 106 paragraf 2. Berbunyi, oh, betapa berharganya janji ini. Seperti yang diperlihatkan dalam hayal. Aku akan masuk dan makan bersamanya, dan dia bersama dengan aku. Oh, kasih Allah yang ajaib. Jadi, janji Allah itu adalah masuknya anak Allah ke dalam hati kita dan tinggal di sana. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip Wahyu 3 ayat 20 untuk menyatakan bahwa Yesuslah yang masuk ke dalam hati kita.
Sebab Wahyu 3 ayat 20 adalah perkataan Yesus kepada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos. Dan tentang ayat tersebut, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2. Dijelaskan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Jelas bahwa Wahyu 3 ayat 20 tersebut adalah tentang Yesus, dan Dialah yang ketuk pintu hati kita, dan bila mana kita membuka, maka Yesuslah yang masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya tentunya. Itu sebabnya pada bagian akhirnya White tulis tempat kediaman Allah di dalam roh. Dan dalam Wahyu 3 ayat 22, Yesus juga berkata, siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebab Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Kemudian Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Selected Messages buku pertama halaman 369 paragraf 1. Berbunyi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Wahyu 3, 20 dan 21. Beberapa orang mungkin berkata, mengapa pesan ini terdengar terus-menerus di telinga kita? Itu karena Anda tidak sepenuhnya bertobat. Anda tidak hidup di dalam Kristus dan memiliki Kristus tinggal di dalam Anda. Inilah makna dari Wahyu 3 ayat 20 bahwa Yesus ketuk pintu hati kita, dan bila kita buka, maka Yesus sendiri yang akan masuk, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Pertanyaan, apakah Yesus secara lahiriah makan bersama kita di dalam hati kita? Oh, tentu tidak. Makan itu adalah gambaran persekutuan yang erat antara Yesus dengan kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 352 paragraf 6. Pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan membiarkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu masuk. Maukah Anda membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Biarkan dia masuk, tamu sorgawi. Pintu yang Yesus maksudkan dalam Wahyu 3:20 adalah pintu hati kita. Dan bila mana kita buka pintu hati kita, maka Yesus akan masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya Yesus masuk dalam hati kita? Ya, benar sekali, oleh kehadiran Roh-Nya. Tapi sayangnya banyak yang tidak tahu akan hal ini. Padahal mereka rindu akan kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Roh Nubuat menyatakan tentang hal ini dalam Our High Calling halaman 55 paragraf 4. Dijelaskan, saya tahu bahwa dalam banyak hati muncul pertanyaan, di mana saya akan menemukan Yesus? Ada banyak orang yang menginginkan kehadirannya, menginginkan kasih dan cahayanya, tetapi mereka tidak tahu kemana harus mencari Dia yang dirindukan hati mereka. Namun Yesus tidak menyembunyikan dirinya. Tidak ada yang perlu mencari Dia dengan sia-sia. Lihat, Dia berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengundang kita untuk menerima kehadirannya. Kita harus membuka pintu hati dan membiarkan Dia masuk. Saudaraku dalam Tuhan, Yesuslah yang mengetuk pintu hati kita, dan saat kita buka, bukan oknum lain yang masuk, tetapi Yesus sendiri yang masuk ke dalam hati kita,
yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Nah, apakah dengan mengabarkan Roh Kristus kita tidak percaya Roh Kudus? Oh tidak, saudaraku dalam Tuhan. Malah Roh Kristuslah Roh Kudus yang sejati. Ingat kutipan berikut ini dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Jadi, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Karenanya mengabarkan tentang Roh Kristus adalah bukti nyata bahwa kita memiliki kebenaran yang sejati tentang Roh Kudus. Apakah Roh-Nya Bapa adalah Roh Kudus? Oh ya. Lalu mengapa fokus pekabaran roh nubuat adalah Roh-Nya Kristus? Karena Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Lalu, mengapa Dia tidak masuk ke dalam hati kita? Itu karena cinta dosa telah menutup pintu hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 106 paragraf 1, semua kotoran ini harus diangkat sehingga mereka dapat membuka pintu dan mengundang juru selamat agar masuk dalam hati mereka. Kotoran yang dimaksudkan adalah kotoran dosa, seperti temperamen yang jahat, iri dan dengki, dan sejenisnya. Hal-hal ini harus dilenyapkan dan caranya hanya satu, yaitu buka pintu hati, yang artinya izinkan untuk Yesus masuk dan Dia yang akan membersihkan hati kita dari kotoran dosa. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 83 tahun 1886 paragraf 26. Saya mau Roh Kristus tinggal di dalam saya, dan Kristus berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus berbicara kepada kita dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Karenanya, bukalah pintu hati agar Yesus masuk dan berbicara kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya. Lalu, kerjasama apa yang Allah inginkan dari kita agar kita dapat menerima janji-Nya ini, yaitu janji kehadiran Kristus dalam hati kita? Kerjasama yang dimaksudkan adalah untuk membuka pintu hati saat Yesus mengetok pintu hati kita. Dan saat kita buka pintu hati kita, maka Yesuslah yang masuk. Oleh sebab itu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua, agar kita membuka pintu hati dan mengizinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan nasihat roh nubuat pada pagi hari ini, agar banyak umat semakin melihat dan mengerti bahwa yang tinggal dalam hati kami adalah Roh-Nya Kristus. Sebab Kristuslah yang mengetuk pintu hati kami, dan bila mana kami membuka pintu hati, Yesuslah yang masuk oleh kehadiran Roh-Nya. Banyak umat yang belum memahami ini, padahal mereka rindu akan kehadiran Kristus dalam hati mereka. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai kami sehingga kami boleh dibersihkan dari kotoran dosa dan menjadi baru dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.